Halo guys, nama gue Stefan dari Stef Test Wibu Game. Kembali lagi kita bakal ngetes si Sharp Aqua 06. Di video kemarin kita ngetes dalam zone zero dan performance-nya gila. Sangat gila ya. Kayak nge-lag banget single digit FPS. Kalian bisa cek ya kalau ingin lebih detail di channel ini. Tinggal masuk ke channel ini, video paling baru atau kedua paling baru itu yang Zone Zero. Kalian bisa cek sendiri. Tapi ya sekarang kita bakal ngetes Wuthering Wave yang technically harusnya lebih bagus ya. Sebenarnya pas kita tes Zone Zero itu di awal-awal bagus kalau belum terma throttling. FPS 20 masih acceptable untuk HP di harga segini. Tapi setelah terma throttling, unplayable. FPS-nya langsung single digit. Gue penasaran sama Wuthering Wave ya. Apakah pas FPS-nya turun atau pas thermal throttling FPS-nya bakal jatuh banget kayak di Zone Zero, atau walaupun thermal throttling bisa nge-keep performance-nya at least gak buruk-buruk banget ya. Gue penasaran bagaimana. Jadi kita zoom dikit seperti biasa dan langsung aja kita mulai. Kita mulai, ini baterainya ada di 89% dan temperatur awal sekarang dia ada di 33-32. Ya, dingin lah. Bisa kita lihat ya temperaturnya. So, langsung aja kita mulai dan gue masih bisa pakai taco stats karena belum di ban ya, atau masih support taco statsnya. Kita langsung aja mulai. Untung aja dia nggak ada compiling shader. Kalau ada compiling shader gue mendingan, I don't know, pergi dulu ke Point Coffee, beli coffee, balik juga belum selesai kayaknya. Kalau misalnya masih ada compiling shader. Karena compiling shader nggak usah di HP murah ya, di Wuthering Wave tuh. Di HP flagship sekalipun compiling shader tuh lama banget. Jadi kebayang aja kalau misalnya di HP murah kayak gini ya. So, again, kalau misalnya kalian nggak tahu nih, HP di harga 1,1 juta pakai Snapdragon 750G. Gue penasaran gimana performanya. Seperti biasa, kita awal bakal cek dulu settingannya. Kayaknya gue bakal all rata kiri aja untuk HP ini. Dan gue juga bakal FPS-nya di 60-in, kita tes bagaimana. Tapi kayaknya kalian banyak yang ngerekomen, bang, kalau gini di cap aja ke 30 biar lebih smooth. Jadi gue bakal coba cap ke 30 atau ke 40 lah ya. Karena gue confident ini HP nggak bisa sampai 60. Jadi, kalau bisa kita ke setting nih. Kita dulu settingnya, setting, dan untuk graphics, ini gue gedein dikit ya volumenya. Gue bakal semuanya low, FPS kita ke 40-in, FSR boleh nyalain ya, dan anti-aliasing semuanya kita rata kiriin aja, full on rata kiri. Damage number juga ada yang bilang damage number bisa ngurangin FPS, tapi itu bilangnya sih di itu ya, di Zone Zero kalian bilangnya, bukan di Wuthering Wave. Ya kita coba aja ya. Kita manfaatkan semua performance, kita ambil semua performance yang butuh. Seperti biasa, color di sini. Dan untuk masalah flight sendiri, gue mau ganti dulu flightnya biar normal ya. Gue nggak tahu kenapa defaultnya tuh nggak di invert untuk flight, aneh banget. Anyway, pertama kita coba gacha seperti biasa, Convene, dan kayaknya nggak ada banner ya, gue baru ingat. Iya, bannernya udah hilang. Ini soalnya gue nge-recordnya tuh pas banget besok tanggal 27 ini gue nge-record, 28 pas banget Augusta banner rilis ya, jadi udah nggak ada banner. Kita pakai banner biasa aja. Oke. Smooth ya. 38 FPS 36. Bagus. Oke. Dan next kita langsung coba seperti biasa ke rumah kita, Septimon. Let's go. Navigasi di map. Not bad. Kalau misal performa di sini lebih bagus daripada di Zone Zero ya, misal gitu bagus banget gitu walaupun udah thermal throttling, karena ini belum thermal throttling. Berarti ini memperlihatkan bahwa Wuthering Wave walaupun pakai Unreal Engine yang orang bilang lebih berat, tapi ini lebih ke developer ya. Kalau misalnya ini memang lebih bagus dari Zone Zero yang banyak HP, atau gue bisa confident bilang ini optimisasi lebih bagus, tapi kalau misal bagus banget berarti Hoyo memang gak tahu cara buat game. I don't know what to say. Dan si bocil masih ada. Fuck you. FPS 30-an ya, well, open world ini ya, full open world, bukan semi kayak Zone Zero. Kelihatannya awal-awal FPS non thermal throttling juga udah lebih tinggi. Ya emang pasti bakal lebih optimize sih menurut gue. Cuma memang look at the graphic dude. Kayak game Roblox grafiknya. Super pixelated gitu loh. Look at that pixels. Kalau terbang FPS 20-an, go down. Ada delay juga flightnya. Dan ini kayaknya udah mulai thermal throttling gak sih? Ya gading masih oke. Coba kita di luar.
Tadi kita mulai berapa sih baterai? 89 ya. Sekarang ada di 88. 1% ngurangin. Baterainya walaupun hanya 4000 mAh, not that bad. Dan kalau di luar emang harusnya lebih berat, tapi ya nggak beda jauh, ternyata 30 fps. Jadi ya belum thermal throttling sepertinya. Gue rasa ini baterainya tuh kayak ini temperaturnya guys. Thermal throttling pas baterainya tuh 41 Celcius itu baru thermal throttling gue rasa. Terbang still okay. FPS pasti belasan kalau terbang. At least masih double digit, tapi kita lihat nanti pas Whispering Waves. Kayaknya HP ini bakal meledak ya. Pas Whispering Waves sama pas Lorelei. Kayaknya bakal nggak kuat ini HP. Kita lihat aja lah. Landing. Oke, not that bad. Dan yang gue suka sama Whispering Wave ini, walaupun ini dua-duanya tadi kemarin pas gue main Zalazon Zero juga pertama kali nge-launch, ini juga pertama kali nge-launch ya, dan at least dia nggak ada itu ya, nggak ada kayak starter yang banyak gitu loh. Kalau Zalazon Zero kan starternya banyak banget. Itu nggak tahu kenapa game ada starter kalau awal nge-launch, semua di HP apapun ya. Di ROG Phone 9 aja yang lebih dikit tapi tetap ada gitu. Battle juga not bad sih, nggak separah kemarin Zalazon Zero. Jadi ya, Hoyo kalau bisa fix mungkin buat HP tuh first load-nya. Nggak tahu kenapa masih gitu terus ya. Di HP yang paling kencang aja ada kayak gitu. Gimana? HP kalian mungkin yang pakai flagship juga gitu kan? Kayak awal launch Zalazon Zero pasti kayak starter dulu, kayak dia ngelot dulu gitu, aneh aja gitu. Next kita langsung Whispering Waves. Semoga belum di reset. Thank you. Oh my god, kalau di reset gue langsung pulang kayaknya. Temperatur sendiri, yap, oh my god, langsung 45 Celsius. Yang harusnya technically ini udah thermal throttle ya, harusnya. Bisa jadi Zalazon Zero mungkin lebih agresif aja gitu. Oke, kita Whispering Waves. Harus siap mental dulu karena pasti bakal pusing di mata. Oke. Let's go. Loadingnya seperti apa? Loadingnya, come on. There you go. Oke. Let's go. Speaker kalian bisa dengar. Nggak jelek-jelek banget, tapi biasa aja sih. Oh my god. Ya, kelemahannya kayak Vega ini chipset ini kayaknya kelemahannya dari CPU-nya ya. Dia kalau banyak physics object ini dia pusing langsung. Oke, jadi performanya nggak beda jauh sama Zalazon Zero kemarin ya. 8 FPS-an sama persis malah. Whispering Waves. Oke. Wow, 5 FPS malah, lebih parah malah ini. Nah ini nih, kita hancurkan performanya. Combo Cantarella sama si ini berat banget biasanya. Oh my god, gue nggak bisa lihat apa-apa. 8 FPS, 10 FPS. Holy shit, dude. Ulti. Damn. Nah seperti biasa sama kayak Zalazon Zero, Ultima aman. Gue punya firasat kayaknya dibanding sama Zalazon Zero ini performance-nya slightly better tapi nggak beda jauh. Sama-sama unplayable. Oke. Oh my god. Darahnya aja belum keluar tadi. Oh my god. Sebenarnya sekarang gue lebih ke impress sih. Ini HP masih bisa jalan walaupun performanya udah amburadul gini ya. Damn. Biasanya gue dapat 3.000, 5.000 di sini cuma dapat segini. Tapi ya, kayaknya ini Wuthering Waves tuh
Kalau bisa lagi kayak gini sih oke tuh ya. 40 FPS 38 gitu smooth. Pas battle langsung hancur. Jadi sepertinya memang kelemahannya dari CPU-nya agak kurang kuat ya si HP ini. Dan ya langsung aja kita lanjut ke Kartetia. Harusnya pas Kartetia sih gak separah Prolova sama Cantarella ya. Karena Prolova, Cantarella, Shopkeeper Combo tuh emang beratnya minta ampun gitu. HP mid range to flagship aja banyak yang gak kuat gitu. Pakai performa, pakai combo 3 orang sialan itu. Next, Kartetia, let's go. Sama aja buruknya, nggak ada bedanya nih mah. Saya botak itu kan, botak kayak si Kartetia ini. Oh my god, ini lebih parah dari Prolova malah performance saya. Oh my god. Forte-nya aja nggak keisi loh. Oke. Oke, mulai membaik sepertinya performanya. Ya, FPS-nya lihat, bisa kita lihat. Nggak separah tadi. Oke, that's good. Oke, parah lagi FPS-nya. Kayaknya kalau ada si jelly-jelly sialan itu, performanya lumayan turun ya. What? Tadi masih 4 detik bukan? Kok tiba-tiba selesai? What the fuck? Jadi ya, performa ancur lebur kayak gini ada beberapa jadi kayak muncul banyak bug kayak sama kayak di Legend of Zelda Zone Zero juga pas kita open world kan sempat nembus. Di sini juga sama jadi ya. Untuk Whipping West bisa kita lihat gue nggak bisa nyentuh 5000 skor jadi agak kurang rekomen karena FPS tadi turun sampai kayak 8, 7. Gue tadi sempat lihat 5,9 FPS, gila sih ngedigit, mirip kayak di Zelda Zone Zero. Kartetia slightly better tapi still worse. Oke, kita coba lawan hologram, gue jamin baru main langsung mati, 100%, kita lihat. Oke, awal ya. Kita leave aja. Tapi kayaknya gue bisa bilang kalau di Zelda Zone Zero buat exploring aja nggak enak kan, kayak 15-17 FPS, dan kayaknya untuk Wuthering Waves exploring masih oke deh FPS-nya, maybe. Dan ini FPS-nya kalau bisa kita mau ukur temperatur, dia ada di, ya segituan lah. 43 gitu ya. 45 nih, 45 tadi tuh lihat. Around that. Loading lumayan lama. Ini gue loading kemana sih? Oh bener. Oh, baru keluarnya lama banget. Oke. Oke, come on. What? Come on. Hello? What? There you go. Oke, ini khas HP Sharp ya. Kalau panas langsung touch-nya langsung mogok kerja. Kayaknya selama gue buat video gaming test di channel ini ya, dari zaman dulu lah, dari zaman awal gue buat YouTube 2019-an, ini kayaknya paling stres deh gue main game di HP. Wow. Gak apa kita YOLO aja pakai kartu mati-mati aja. Langsung gas. Mana nih?
Mana nih? Musuhnya aja belum muncul, ha? Pushy bitch. Oke. He dodge top. Bitch. Yap. Yap, mati langsung. Just fucking kill me, dude. Udah ngedodge lah itu. Cool. Oke. Oke, kita coba dodge-nya apakah enak. Dapat dodge. Oke, nggak dapat. What? Itu harusnya ngedodge. Itu harusnya ngedodge. Oke. Jadi touch juga nggak responsif dan ada stutter gitu ya. Whatever. Seperti itu hologramnya. Nggak enak yang pastinya. Gue nggak rekomen. Jangan main hologram di HP ini. Mau lo setting apapun, don't. Tapi kalau misalnya di HP, di Google Play ada lossless scaling, mungkin bisa kalian lossless scaling di resolusi 240p gitu. I don't know. Kita langsung aja move on ke Lorelei. Mana Lorelei? Navigasi hijau ini udah terma throttling ya. Tadi kita navigasi di map, FPS-nya masih 30-an. Sekarang kita muter-muter kayak gini, langsung drop tadi ke 14-an FPS. Loading juga bukannya paling cepat, tapi not bad lah. Jadi, ya, nanti kita lihat konklusinya seperti apa. Banyak menghela nafas ya main game di HP ini dari kemarin juga main Wuthering Wave, Zero Zone Zero. Oke, 16 FPS. Kalau kalian ada yang performanya kayak gini ya, nggak usah di HP ini, tapi performanya kayak gini dan kalian masih main WoW atau Zero Zone Zero, kalian patut di jempol sih. Kalian harus dikasih penghargaan, harus dikasih duit 1 miliar kayaknya. Fuck, ini stres banget main kayak gini. Dodge. Oh my god, itu udah mencet dodge loh. Fuck this game, dude. No, fuck this phone. Dodge, oke. Nice. Yep. Oh, ini parah banget. Ini paling parah kayaknya di Lorelei di sini. Ini combo, Street Fighter combo. Itu just... Oh my... Dodge that. Oke, nggak di dodge. Cool. Amazing. Masa gue mati sama Lorelei? Itu, oh my god. Attack-nya aja invisible loh. Come on. Holy shit. Oke. Just change. Di combo lagi. Fuck. Die. Yes. Oh. Ketai emang ya. Ya tadi di Lorelei sempat 6 FPS juga, tapi kalian kelemahannya ini buat combat aja jangan ya. Ini mendingan kalau misalnya kalian mau pakai HP ini buat main WoW, mendingan jadi walking simulator. Karena walking simulator FPS-nya actually not bad. So ya, kita langsung aja balik ke Septimon dan kita lagi mana performance-nya dan kita langsung tutup aja sama itu ya, konklusinya. Right, come on. Baterai kita temperatur mah nggak berubah ya. Maksimalnya emang di HP ini tuh di 45, habis itu dia terlama throttlingnya parah banget. Loading juga lumayan lama. Seperti itu. 16 menit kita main, lebih cepat dari biasanya. The screen remains bright. Ya, shut the fuck up. No. Oke. Kenapa diam di 10%? Apakah kita bakal konklusinya seperti ini aja? Oke. Never mind. Yap, terma throttlingnya sudah aktif dan biar apples to apples kita ganti dulu jam waktunya ke jam berapa sih? Siang aja ya, jam 12, 11 whatever. Come on. There you go. Kok masih jam segini? Nice. Jam 9 pagi. Dan FPS, yes, terma throttlingnya parah. Just shut the fuck up. Terma throttling lumayan parah dan ya separah Zero Zone Zero, ya 50% terma throttling tadi kita di sini masih ke 30 FPS dan sekarang kayak 18 gitu ya. Kalau misalnya kita ke sini tadi 24-25 FPS, 13 sekarang ya jadi 50%-an turunnya. Parah memang HP ini terma throttlingnya. Kok terbang? Ya, terbang juga seperti ini. Lumayan parah terma throttlingnya. Yep, look at that. Oh, yep. Jadi ya, kita langsung aja ke konklusinya. Kita kecilin dulu biar koleksi kaset yang ngomong gak berisik. Boom. Bagaimana untuk konklusinya? Konklusinya sama kayak di Zero Zone Zero.
ini HP emang tai banget buat main game berat ya. Gue sih nggak rekomen. Unplayable, kalau misalnya gue mau kasih rating untuk HP gaming sendiri, in general gitu, gue kasih rating 2 dari 10. Nggak seburuk Zero Zero, tapi still unplayable. Cuma tuh harga 1,1 juta, gain cuma 1,1 juta ini, gue sih nggak komplain banyak. HP 1,1 juta baru pun kayak gini mungkin ya performance-nya. Jadi, kita lihat tadi kita summary-in dulu. Pas kita main Whimpering Ways, itu nggak enak sih, gue pusing, unplayable. Nggak bisa score tinggi juga, tapi kalian kalau mau maksain Hawk, kalau hologram, gue nggak rekomen, itu nggak mungkin kalian bisa main, unplayable banget. Dan seperti itu ya, kalau misalnya kita mau lihat performance Whimpering Ways sama si hologram, kayak gitu. Pas Lorelei juga kayak gitu, kurang bagus juga, FPS-nya jatuh. Tapi, yang lumayan oke dari HP ini, untuk exploring. Kalau misalnya kalian hanya pakai HP ini untuk exploring atau untuk sedikit daily commission, menurut gue masih oke. Jadi itu positifnya dibanding sama Zone Zero kemarin, yang gue nggak rekomen buat apapun. Ini sih lumayan oke buat exploring. Jadi kalau misalnya kalian nggak apa-apa juga, bisa lah gitu, dipaksain kalau ingin. Dan baterai juga, dia drainnya nggak parah karena ini chipset mid-range. Tadi kita main di 89, sekarang di 82%. Kita main ini pretty much hampir 20 menitan, jadi hanya turun 7%. Not bad ya, nggak beda jauh sama Zone Zero yang tadi, turunnya 89%, not bad lah. So, cuma segitu aja. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa komen di bawah. Dan gue penasaran kalau misalnya kalian punya spek atau performance yang mirip kayak gini, kira-kira gimana sih story kalian? Gue penasaran. Komen di bawah juga ya. Thank you for watching. Jangan lupa dan subscribe. Dan ketemu lagi besok untuk full reviewnya. Jadi kita nggak cuma main game nyiksa diri sendiri kayak gini. I'll see you tomorrow.